Shalom para wanitanya Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Ibu-ibu, kalau kita tidak bahagia di rumah kita, maka tidak satupun anggota keluarga kita yang bahagia. Amin. Tapi kalau seorang wanita bahagia di rumahnya, maka seisi rumahnya akan bahagia. Jadi pastikan Anda sebagai wanita yang bahagia di rumah, yang akan terus membangun kehidupan pernikahannya. Karena wanita yang bijak akan terus membangun rumah pernikahannya. Tetapi yang bodoh meruntuhkannya dengan tangannya sendiri. Yuk ngomong sama diri kita sendiri. Saya mau menjadi wanita yang bijak. Saya mau menjadi wanita yang bahagia. Saya akan terus membangun rumah tangga saya. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya mengasihi orang tua dan mertua. Saya mau tanya dulu di sini, siapa di sini yang sudah jadi mertua? Sudah jadi mertua, artinya sudah punya menantu. Oke, sepertinya ada seperempat ya. Siapa yang masih punya mertua? Yang masih punya mertua. Kayaknya lebih sedikit yang punya mertua ya. Jadi mungkin kita bahasnya 50-50. Bagaimana mengasihi orang tua dan mertua, tapi bagaimana juga mengasihi menantu. Betul? Ya. Ya, sekali lagi kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya belum lama menikah. Bulan depan 39 tahun. Oke. Dan saya punya 3 anak wanita. Anak wanita pertama saya yang baju biru sebelah kanan menikah dengan Raffles Marpaung, sekarang ada di Polda Banten bertugas. Dan yang kedua itulah Aca Sinaga yang menikah dengan Andy Ambarita. Mereka memang setelah menikah tinggal kurang lebih 8 tahun di Sydney dan saat ini kembali ke Indonesia. Tetapi mereka tetap mengembalakan pengembalaan gereja GBI Mascot, GBI True Vine Church di Mascot di Sydney. Jadi untuk sementara mereka ada di Indonesia, mereka akan kembali lagi juga tetap ke Australia. Dan anak saya yang ketiga Esther belum menikah. Nah, jadi punya pengalaman sebagai menantu dan juga sebagai mertua ya. Dan dari pernikahan anak-anak saya memiliki 4 cucu. Dan keempat-empatnya laki-laki. Anak perempuan semua tetapi cucu laki-laki. Itulah kemurahan Tuhan ya. Dan anak saya Aca sedang hamil anak yang ketiga. Dan kita berdoa supaya dapat anak perempuan. Tetapi apa yang Tuhan buat itu yang terbaik. Kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ada 2 ayat yang menjadi dasar sharing saya hari ini, kita baca sama-sama yuk. Kejadian 2 ayat 24. Dengan suara yang keras, 2, 3. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Banyak orang berpikir kok cuma laki-laki yang ditulis? Pernah terpikir gak gitu? Kalau gitu perempuan gak meninggalkan dong? Enggak juga. Setiap anak yang mau menikah harus meninggalkan. Kenapa? Karena penulisan kitab itu konteksnya Yahudi. Dan Yahudi itu selalu menyebut laki-laki. Ya, dia selalu menyebut laki-laki. Jadi kalau dikatakan sebab itu seorang laki-laki itu termasuk laki-laki atau perempuan. Setiap anak yang mau menikah maka dia harus meninggalkan ayahnya dan ibunya. Baru dia bisa bersatu dengan pasangannya. Nah, banyak orang berpikir ketika kata meninggalkan di sini seolah-olah putus hubungan. Nah, kalau udah putus hubungan gimana mau mengasihi, betul nggak? Padahal itu bukan. Kata meninggalkan di sini artinya setiap anak yang mau menikah harus mampu mandiri. Yuk katakan mandiri. Jadi kalau anak Anda masih kuliah jangan diizinkan menikah.
Tapi setiap anak yang mau menikah harus mampu memiliki income sendiri. Walaupun mungkin belum bisa rumah yang besar, baru bisa ngontrak. Dan ngontraknya itu juga RSSSSS. Rumah sangat sederhana sampai selonjor sungkan. Ya, it's okay. Kita jangan gini, udahlah nak, kau tinggal aja di rumah mama ini. Banyak kali lu kamar di atas sana. Itu kurang alkitabiah. Jadi kalau anak sudah menikah, izinkan dia meninggalkan rumah kita. Bukan berarti putus hubungan, tetapi supaya dia mandiri. Katakan amin. Supaya kalau kita punya anak perempuan yang meninggalkan rumah, artinya dia mulai belajar mikirin besok makan apa ya, sarapan apa. Tapi sekarang memang berbeda ya. Gak mikirin kayak begitu, gojek terus kayak. Tapi saya mau kasih tahu, kita ingetin anak-anak kita. Makanan yang sehat adalah makanan yang dari dapur sendiri. Itu harus punya prinsip. Usahakan makan sebanyak yang sebisa kita tuh, ya kita sekali-sekali bolehlah makan di luar, bolehlah gojek, betul gak? Tapi tetap makanan rumah itu adalah makanan yang sehat. Amin. Ya, kalau saya baru tadi pagi Aca kasih postingan sama saya. Mah selama ini kita salah mah. Ikan salmon digoreng. Ternyata ikan salmon gak boleh digoreng. Ya memang paling enak ibu-ibu goreng. Padahal sebenarnya kenapa orang Jepang umurnya bisa sampai 90 tahun. Karena dia makan sashimi. Saya suka sashimi. Tapi saya mau lihat tempatnya di mana dulu gitu ya. Waduh, kalau kita mengerti akan hal itu, kita akan menjadi berkat buat anak-anak kita. Katakan amin. Ya. Indonesia itu kaya dari mulai dari Sumatera Utara apa arsik, naniura, orang apa namanya Palembang, ada kuah apa namanya tuh kuah garang asam, betul nggak? Nggak digoreng semua. Orang Jawa pepes, betul nggak? Itu ibu itu juga harus mikir sampai ke situ supaya keluarganya sehat. Katakan amin. Jadi mandiri, mana tadi? Mandiri ya, meninggalkan di sini mandiri. Seorang anak yang sudah menikah nggak bisa begini lagi sama orang tuanya. Oke, selamat datang ibu. Ya. Tetapi setiap anak yang menikah harus bisa mengurus rumah tangganya sendiri. Kalau orang tuanya mau kasih duit, oke. Katakan amin. Ya, jadi ini bukan berarti putus hubungan ya. Berarti mandiri. Oke. Yang kedua, ayat yang kedua kita baca Efesus 6 ayat 1 sampai 4. Dengan suara yang keras 2, 3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ketiga lebih keras. Dan panjang umurmu di bumi. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu. Tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Katakan amin. Anak-anak disuruh menghormati orang tua. Kata hormat ini tidak dicabut setelah anak menikah. Walaupun saya sudah menikah, saya mesti tetap hormat sama orang tua. Nggak ada dibilang, hormatilah orang tuamu sampai kamu menikah. Nggak ada. Tetapi hormatilah orang tuamu supaya panjang umur. Tetapi kita menghormati orang tua kita selama orang tua kita masih hidup. Kalau sudah dipanggil Tuhan, ya nggak bisa lagi. Betul? Apa bentuk penghormatan kita kalau orang tua kita dipanggil Tuhan? Urus makamnya baik-baik. Betul? Jangan ditelantarkan. Oh lupa bayar, udah hilang makamnya. Iya, betul. Nah di sini, jadi kata hormat ini tidak berarti hilang setelah meninggalkan ayahnya dan ibunya. Tetapi setiap anak harus hormat kepada orang tua walaupun dia sudah menikah. Tetapi
Tapi, nah ini yang kita mau bahas. Setelah anak-anak kita menikah, ada pergeseran prioritas. Nah itu, tetapi sikap seorang anak tetap harus hormat. Amin. Ibu-ibu, kita harus mengajar anak-anak kita sejak kecil untuk menghormati orang tuanya. Saya kasih contoh. Ketika anak saya yang pertama, dia sempat kerja di konsulat Indonesia yang ada di Johor Bahru di Malaysia. Kalau dia pulang, dia nggak bawa apa-apa buat kita, kami tegur. Kamu kalau pulang dari tempat mana, kamu harus memberikan oleh-oleh buat mama sama papa, sama adik-adik. Bukan gedenya, bukan besarnya, tetapi harus ada tanda bahwa, ma, aku ada oleh-oleh buat kamu. Nah ini kami terapkan kepada anak-anak kami. Sejak mereka bekerja, kalau kamu ke rumah kamu harus bawa oleh-oleh. Mama senang kalau kamu bawa sesuatu. Seneng gak kalau anaknya datang bawa jeruk, seneng gak? Lebih seneng lagi kalau dikasih angpau kan? Nah betul katanya. Seneng, tapi dengar ibu-ibu, anak-anak kita tidak akan melakukan kalau kita tidak mengajarnya. Saya ajarin. Seperti kemarin. 2 hari lalu kami pemakaman keponakan saya. Dari suami saya meninggal. Dan anak-anak saya mau datang karena yang besar tinggalnya jauh ya di Cilegon. Kalau kamu datang, kamu harus bawa sesuatu. Kamu harus bawa sesuatu untuk keluarga besar ini. Oke mah, apa yang saya bawa? Bawa ini. Dia bawa. Berarti anak itu bisa melakukan satu penghormatan kepada orang tuanya. Tidak lepas dari orang tua mengajarkan kepada anaknya. Sampai di sini mengerti? Jangan pikir gini, mestinya dia tahu dong. Dari mana dia tahu? Kalau tidak diajar. Malah kalau tidak diajar bisa jadi anak kurang ajar. Karena kurang diajar. Kalau saya harus ngomong, saya komunikasi. Jadi setiap anak kalau datang ngunjungin kami di rumah kami yang menikah, pasti dia bawa sesuatu. Entah bawa roti, entah bawa jeruk, betul? Pokoknya kalau datang ke rumah orang tua, jangan datang dengan tangan hampa. Nah itu, kalau datang ke rumah orang tua, jangan datang dengan tangan hampa. Itu kita ngomong sama anak kita. Bukannya sesuatu yang tabu kalau kita ngomong begitu. Kan itu namanya apresiasi, penghargaan. Katakan amin. Kalau anak perempuan kita ajarkan begitu, kita ajar juga dia lakukan sama mertuanya. Nanti kita lihat ya. Nah, next, lanjut. Jadi kita sampailah kepada kesimpulan ya, peran orang tua dan mertua dalam keluarga. Menurut ayat Kejadian 2 ayat 24 yang tadi kita sudah baca. Berarti ada 2 hal penting yang kita mau bahas. Pertama, ada pihak yang meninggalkan. Anak yang meninggalkan rumahnya dan ada orang tua yang ditinggalkan. Kita bahas satu persatu. Next, yang pertama, anak yang meninggalkan. Kita nih kan dulu pernah jadi anak kan? Betul? Sebelum kita punya anak kita jadi anak. Nah, kita evaluasi diri kita dulu nih. Ya, sebelum kita maunya, mestinya menantu aku, hormati aku dong. Sebelum itu kita lihat diri kita dulu nih ya. Yang pertama, seorang anak itu harus benar-benar meninggalkan. Kata meninggalkan di sini yang saya katakan tadi mandiri. Kalau anak mau menikah harus mandiri. Makanya ibu-ibu kalau punya anak perempuan, ajar minimal masakan dasar. Tumis, masa nggak tahu? Bener? Masak nasi goreng. Aduh, saya kalau mau bimbingan pernikah saya tanya, di sini ada yang sudah bisa masak? Bisa Bu, masak air. Masak Indomie, ya Tuhan. Belajar. Ingat tadi, makanan yang sehat adalah makanan yang keluar dari dapur kita sendiri. Katakan amin. Ya. Meninggalkan apa lagi? Berarti saya mampu menghidupi keluarga saya.
Nggak salah dong kalau ada kita anak perempuan, ada mantu laki-laki datang, mau calon menantu datang, kita bertanya, apakah kamu bisa menghidupi keluargamu nanti? Benar nggak? Jangan kita, ya udah mumpung ada yang naksir nikah, kita nggak tahu ternyata dia pengangguran. Karena apa? Poin mandiri ini, meninggalkan ini, harus mandiri itu penting. Karena anak akan lepas dari kita. Dia akan membentuk keluarga sendiri. Pohon yang ditanam di bawah pohon yang besar, pohon itu pasti tidak akan besar. Betul? Tapi pohon kalau mau besar harus dicabut dari di bawah pohon itu, ditanam agak jauh dari pohon itu supaya dia mandiri. Saya katakan anak-anak harus punya payung sendiri kalau sudah menikah. Ya. Jadi anak-anak kita ajar kata meninggalkan sehingga kita harus rela. Contohnya, kalau saya mau datang ke rumah anak saya, waktu anak saya di Sydney, saya datang, saya ngomong sama suaminya, papa sama mama mau datang. Oh iya ya ma. Dan sampai di rumah sana, saya bukan jadi nyonya rumah itu. Saya cuma tamu. Karena anak saya sudah meninggalkan. Betul? Saya cuma tamu. Saya gak bisa bilang sama anak saya, nih hordennya nih warnanya gak cocok nih. Ini bukan warna kesukaan mama nih. Ganti-ganti. Gak bisa. Atau saya ke rumah anak saya. Waktu anak saya yang besar itu masih tugas sebelum di sini tugasnya di Medan. Kalau saya datang dulu ke Medan, saya bilang sama supirnya, antar oma dulu. Enggak bisa. Saya tanya dulu sama anak saya, sama menantu saya, betul enggak? Intinya kita datang, kita itu tamu. Kalau kita ngerti posisi kita, maka menantu kita akan mengasihi dan menghormati kita. Tetapi kalau kita tidak bisa membawa posisi yang benar sebagai mertua dan orang tua, di mana anak-anaknya sudah menikah, maka sulit anak-anak kita mengasihi kita. Sampai di sini jelas? Itu aja, kita tuh tamu. Dihormati, puji Tuhan. Tapi kalau enggak, jangan marah. Katakan amin. Sibuk banget, apalagi mantu saya waktu di Medan itu kan masih dari mulai meniti karirnya di dalam kepolisian. Apalagi dia bagian reskrim. Waduh, seminggu saya ada di Medan hampir tidak ketemu dia. Karena dia ada di dalam lapangan. Waktu itu masih sesuai jabatannya seperti itu. Kalau sekarang dia sudah lebih banyak di rumah. Karena sudah lain posisinya. Betul? Jadi gak kita marah, ini mertua datang kok pergi terus. Lah gak bisa kita bilang begitu. Dia tugas. Karena kita cuma tamu. Ingat, kalau kita datang ke rumah anak kita yang sudah menikah, kita cuma tamu. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Apalagi mengalami pergeseran prioritas. Selama anak belum menikah, dia ada di bawah otoritas kedua orang tuanya. Ajarlah anakmu berapa kali? Ayo, menurut Alkitab ajarlah anakmu berulang-ulang. Oh, saya masih bersuka cita, masih ada yang baca Alkitab berarti. Ajarlah anakmu berulang-ulang. Cukup 10 kali. Sampai berbuih. Udah gue bilangin loh, kalau pulang sekolah sepatu jangan taruh di situ nak. Tetap juga kita ngomong, betul gak? Tapi jangan marah. Nah, inilah orang tua. Dia mengajar anaknya punya otoritas. Tapi otoritas itu bergeser pada hari anak kita diberkati. Ingat gak, ketika anak kita diberkati, selesai diberkati, dia menghadap jemaat, maka gembala akan memperkenalkan. Inilah dia tuan dan nyonya, disebut namanya. Berarti dia punya payung sendiri. Dia punya keluarga sendiri. Kita gak bisa ubek-ubek seenak kita. Kita harus hargai keluarga yang baru ini. Berarti kalau dulu
kita decision maker untuk anak kita. Kita yang nentukan anak kita sekolah di mana. Kita yang nentukan rumah kita mau di mana. Kita yang waktu kecil nentukan baju anak kita yang bagaimana. Kita yang menentukan makanan buat setiap anak kita. Tetapi anak kita setelah menikah, kita cuma jadi penasehat. Kita cuma jadi advisor. Diterima, nggak diterima, tetap bersuka cita. Amin. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Karena mereka pun berjuang untuk menyesuaikan dalam pernikahan. Katakan amin. Mereka sendiri berjuang. Saya mau katakan contoh. Ketika anak kami pertama baru menikah, mungkin sekitar menjelang tahun kedua, tiba-tiba anak saya nelpon. Saya lagi dalam perjalanan, mau ngajar BPN lagi, mau ngajar bimbingan pernikahan. Ma, aku tuh panas, ma, badanku. Berapa? Hampir 38. Saya langsung bilang gini, oke, mama telepon yang dokter biasa ya. Mungkin kamu bisa langsung ke dokter. Suami saya bilang, dia sudah menikah. Tanya suaminya dulu. Betul gak? Oh iya ya. Mana Angga namanya kan panggilannya Angga. Gak, Putri panas, iya mah. Biasa mah gak apa-apa mah. Kita sudah dia biasa mah gak apa-apa. Perlu ke dokter gak? Gak usah. Besok aja kalau masih panas bawa ke dokter. Kenapa? Kebiasaan keluarga saya kalau panas cepet-cepet ke dokter cari obat. Kebiasaan keluarga besan saya kalau panas tidur. Gak cari obat. Tunggu hari ketiga baru cari obat. Beda gak? Beda. Nah saya sebagai mertua datang tiba-tiba memaksakan keinginan saya. Berantem gak anaknya? Berantem. Jadi kita harus bisa tahu posisi. Oh iya saya ini cuma mertua. Berarti saya cuma kasih advice. Tahu advice? Saran. Besoknya dia telepon. Loh kamu gimana? Udah beraktivitas? Iya mah. Saya sudah sehat. Tahu gak mah, tadi pagi aku tuh tes pack, ternyata aku hamil. Nah, benar? Kita kalau cepet-cepet kasih obat, bahaya, betul gak? Jadi kita harus bisa mengerti posisi kita yang sebenarnya. Kalau kita sudah jadi mertua, kita tinggal jadi advisor. Orang tua, anak sudah menikah, kita juga tinggal jadi penasehat. Makanya pesan saya buat ibu-ibu yang anaknya belum menikah, itulah gunakan waktu semaksimal mungkin dengan mereka. Jangan asik lihat TikTok aja. Betul? Udah anaknya di sebelah, duduk di sebelah, kita main TikTok, dia juga ngelihat yang lain. Gimana terjadi relationship? Gimana terjadi bonding sama anak? Betul gak? Tapi kalau ada waktu anak, jangan tanya gini. Gimana kamu di sekolah? Kalau tanya, bagaimana kamu di sekolah? Jawabannya cuma 2. Apa? Baik atau tidak? Kita harus bisa menggali supaya kita punya percakapan yang baik dengan anak-anak kita. Kamu di sekolah tadi, apa yang kamu rasakan nak hari ini nak? Nah kalau dia bilang, apa yang kamu rasakan, dia bisa bercerita kan? Aku sedih loh mah, karena ada yang ngebully aku. Oh, siapa yang ngebully kamu? Bla 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 bla. Nah ngomong nih, deket gak? Deket. Tapi kalau cuma baik kok, soalnya selalu kutanya pulang sekolah, bagaimana kabar di sekolah? Baik. Kita berpikir cuma cukup sampai di situ. Padahal anak kita tuh pingin ngomong lebih dalam. Jadi ibu-ibu kalau bangun hubungan tuh korek apa yang ada dalam hati anaknya. Betul? Sama suami juga begitu. Jangan pulang sekolah, gimana Pak di kerjaan? Baik, udah. Bikin kopi, ya udah. Sampai di rumah, udah. Gitu doang. Nanti sampai di tempat tidur, lakukan tugas. Iya kalau istrinya mau, kalau istrinya gak mau. Iya toh? Enak aja pulang-pulang langsung. Nah itu karena tidak ada nih bonding. Tapi kalau ada bonding, apapun yang kita lakukan kita akan sukacita. Amin. Oke kembali, ada perubahan prioritas. Ingat ya, dan yang ketiga, apa yang terjadi untuk anak? Jadi anak harus bisa memutuskan secara bebas.
Kalau anak mengambil keputusan secara bebas di dalam hidupnya, bukan berarti dia tidak menghargai orang tua. Kalau anak mengambil keputusan apapun dalam hidupnya, bukan berarti dia tidak menghormati kita dan tidak mengasihi kita. Asal bagian pertama kita lakukan tadi, kita memberikan apa? Nasihat. Betul? Tetapi ketika kita berikan nasihat, dia mengambil keputusan, kita harus menghargai keputusan anak kita. Jangan sakit hati. Jangan overthinking. Jangan overthinking. Itulah ya, memang anak-anak sudah S3. Kita ini dulu S0. Cuma tamat SMA, Bu. Anak-anak sudah S2, S3, sebentar lagi S lilin. Kalau kasih nasihat kagak pernah didengerin, Bu. Jangan gitu. Karena apa? Mereka punya pemikiran yang lain dengan kita. Yang penting ada nasihat, ada komunikasi. Bangun hubungan dengan anak-anakmu. Walaupun anakmu sudah menikah, tetap akrab dengan anak-anakmu. Dan jadikan anak menantumu seperti anakmu sendiri. Amin. Ya. Anak-anak menantu saya yang 2 laki-laki itu manggil saya papa dan mama juga. Sama dengan istrinya. Ya. Jadi panggilnya mama, sama. Kalau di dalam tradisi orang Batak kan ada panggilan nama depannya. Tapi kami enggak terapkan itu supaya apa? Saya merasa dekat. Dan cucu-cucu saya tuh kasih nama saya juga. Karena kalau panggil opung gitu kan banyak opung. Kalau pas datang nanti di kumpulan orang Batak semua opung itu. Opung, semua ngelihat kan. Ya. Tapi saya dipanggil Opung Lin. Olin, dipanggilnya Olin. Jadi Opung Linda, Olin. Jadi kalau datang gitu, saya datang ke rumahnya buka pintu, Olin, peluk. Betul, saya lakukan itu setiap saya datang melihat menantu saya, melihat cucu saya harus peluk mereka satu-satu. Kalau mereka belum peluk lagi main, belum big hug sama Opung. Ayo, lari lah. Bangun suasana itu. Jangan pernah berpikir gini, mestinya dia tahu dong. Mestinya dia yang, no, inisiatif ada di kita. Katakan amin. Saya gitu. Mau pulang juga, peluk dulu Opung. Kebetulan menantu saya ngajar anaknya juga. Jadi terjadilah hubungan yang harmonis. Next, apalagi yang keempat tadi. Habis memutuskan secara bebas. Jadi kalau anak kita mau tinggalnya di mana, mau sekolahin anaknya di mana, kita cuma kasih advice. Keputusan ada di tangan mereka. Tetapi kita kasih nasihat. Dengar ibu-ibu. Kalau hubungan kita dengan menantu baik, hubungan kita dengan mertua baik, nasihat kita akan dihargai. Tapi kalau hubungan kita udah gak baik, kita dicuekin. Makanya prioritas utama bangunlah hubungan sebaik mungkin. Sampai sini jelas? Yang mengerti berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang terakhir menghormati orang tua. Saya sudah sampaikan di awal. Seorang anak ya walaupun dia menikah meninggalkan orang tua. Tetapi dia tetap harus hormat sama orang tua. Dari mana dia tahu, Bu? Harus diajarin. Katakan harus diajarin. Bahkan kalau datang ke rumah orang tua tadi jangan datang dengan tangan hampa. Oke, yang berikut sekarang pihak yang kedua. Pihak orang tua yang ditinggalkan. Nih ya, kalau kita sudah punya anak mau menikah, ibu-ibu kalau anaknya mau menikah seneng gak? Seneng gak? Lepaskan. Lepaskan. Jangan, aduh gimana nanti makannya, aduh gimana nanti kalau anak gue sakit, aduh gimana anak gue di rumah sangat dimanja, nanti suaminya bisa manjain dia enggak. Jangan pikir seperti itu. Percayalah Tuhan akan pelihara anak-anak kita ketika anak kita udah menikah, amin. Jadi kita harus rela lepasin, jangan posesif, tiap hari telepon. Apalagi yang ditelepon menantu perempuannya. Lu masak apa hari ini? Dia sebutin lah, aku masak ini mah. Itu anak gua kagak suka makan itu. Lu jangan masak itu. Itu namanya sudah kita posesif. Kita sudah kontrol anak kita. Betul? Ngomongnya gimana yang benar? Oh bagus. Ya
Semoga anak saya suka lah, siapa tahu masakan kamu itu dia suka. Gitu. Jangan bilang, jangan masak itu. Mama nggak pernah masak itu dulu. Jangan, betul nggak? Ya, tapi kita harus menghargai setiap anak kita, melepaskan, percaya. Makanya sebelum anak kita menikah, minta sama Tuhan supaya kita punya rasa percaya anak kita. Pengalaman saya, ketika harus melepas anak saya yang kedua, Aca Sinaga, harus berangkat ke Australia, bukannya gampang. Karena ketika di Indonesia, karirnya itu lagi naik. Aca tuh lagi bukannya nggak ada kerja di sini, kerjanya banyak. Tapi ketika dia harus menikah, dia harus tinggalin karir, terus dia harus bersama dengan suaminya. Hanya dia bilang gini, Mama percayalah, saya akan survive, saya akan bisa. Kerja apapun saya mau mah nanti mah. Apapun saya akan lakukan di sana. Mama percayalah, kami akan bisa hidup di sana. Itu memberi kekuatan bagi saya. Betul? Jadi ini ada kata rilis. Begitu anak kita mau menikah, kita harus bisa rilis, percaya. Begitu saya lihat menantu saya yang pertama, untuk kenalan pertama, saya percaya anak wanita saya akan aman bersama dengan dia. Minta rasa percaya itu sama Tuhan. Kalau itu jodoh dari Tuhan, pasti Tuhan akan kasih. Katakan amin. Saya percaya sama pria ini untuk bisa menolong anak saya, untuk bisa membawa anak saya. Itu ya, yang berikut. Jadi melepas anak. Anak mengalami perubahan status. Bukan kita bisa gini-giniin lagi. Orang tua bisa enggak. Dia sekarang adalah pasangan daripada pasangannya. Katakan amin. Ya, jadi bukan berarti kita bisa begini kita atur anak-anak kita, enggak. Tetapi yang kita harus percaya, anak kita menjadi keluarga sendiri. Mereka ada rumah tangga sendiri. Mereka ada aturan main sendiri di dalam rumahnya. Katakan amin. Lanjut, yang ketiga, apa yang kita lihat di sini? Memberi kebebasan kepada anak. Jadi anak harus kita beri kebebasan. Ini tadi juga hampir sama. Dan yang keempat, apa yang orang tua lakukan buat anak? Memberi nasihat, diminta atau tidak diminta. Dan yang kelima adalah, yuk kita baca sama-sama. Ini tugas orang tua ya, yang anaknya sudah menikah. Ini tugas orang tua, nomor 5. 1, 2, 3. Menjadi pendoa syafaat bagi anak cucu. Intercessor. Doakan mereka setiap hari. Nah, ini dua hal yang penting kita mengerti secara alkitabiah. Pertanyaannya, kenapa ya Bu, kok hubungan antara orang tua dan anak setelah menikah tidak seharmonis waktu anak sebelum menikah itu bisa terjadi? Sekali lagi, tolong jawab ya. Tolong jawab, nanti saya akan tolong kita semua sama. Ini yang sering terjadi. Kenapa ya Bu, setelah anak-anak menikah, hubungan mereka dengan orang tua kenapa tidak seharmonis dulu sebelum menikah? Justru setelah ada pasangannya, kok saya merasakan hubungan saya dengan anak saya tidak harmonis? Ayo kenapa seperti gitu? Ada yang sering terjadi gitu, banyak. Makanya banyak filmnya tuh. Baru-baru ini film apa? Mertua atau menantu itu? Oh enggak suka nonton ya ibu-ibu ya? Sukanya nonton film Korea ya? Menantu apa gitu loh. Ya, udah antara menantu, mertua, sekarang banyak itu filmnya gitu. Nah itu sering terjadi, kenapa? Justru anak-anak setelah anak menikah, justru kok hubungan kita gak baik. Kalau kita jalanin firman ini, itu jaminan. Nomor 1, jaminan untuk kita baik. Kedua, ada hal yang kedua. Saya sebagai pribadi, apakah saya menantu, apakah saya nanti jadi mertua, saya harus menjadi pribadi yang pulih di hadapan Tuhan. Itu nomor paling penting. Kalau saya masih menyimpan satu luka di dalam hati saya, maka orang yang luka berpotensi melukai. Sampai di sini jelas? Ya.
Saya orang yang sudah pulih. Ciri orang yang pulih ketika tidak dihargain pun dia tetap bisa tersenyum dan bersyukur. Tapi kalau orang yang belum pulih ketika tidak dihargai, itu monsternya keluar. Kenapa ke rumah emak lu bawa makanan? Kok ke rumah mertua lu kagak bawa makanan? Nah, mulai kan? Ada lagi waktu kami seminar begini, suaminya nih yang ngomong. Saya heran ya, Bu, Pak, lihat istri saya. Kalau orang tua saya datang, dimasakin telur. Tapi kalau orang tua dia datang, dimasakin ayam. Gabung telur ayam. Betul? Kalau saya sebagai posisi mertua, saya dengar anak saya ngomong gitu. Mah, saya sebel tuh sama mantunya mama. Mama datang cuma dimasakin telur. Tapi kalau orang tua dia dimasakin ayam. Kalau saya belum pulih, menaruh kebencian saya sama menantu saya. Ini berbahaya, betul gak? Tapi kalau saya sudah pulih, saya bilang, enggak apa-apa nak. Waktu itu mungkin duitnya terbatas. Bisanya cuma beli telur. Kan tetap ada ayamnya, telur ayam. Bener gak? Ya, udah. Gak terjadi masalah. Tapi kalau Anda masih sebel, dari belum menikah Anda menyimpan, sebelum menikah anak kita Anda menyimpan kekesalan. Dulu sebelum menikah kita tuh pernah konflik sama dia. Saya konflik sama calon besan saya, makanya saya masih bawa. Itu bisa muncul. Tuh kan? Makanya udah dari dulu gue bilang lu jangan nikah sama dia. Makanya dia gak bisa menghargain mama sebagai orang tua. Itu mulut kita tidak jadi berkat. Kita harus punya prinsip. Baik saya sebagai mertua, baik saya sebagai menantu, saya harus memperkatakan kata-kata yang membuat keluarga besar ini bisa bersatu. Katakan amin. Jangan kasih kata itu. Jadi nomor satu, pastikan Anda punya hati yang pulih. Sehingga Anda tidak cari-cari penghargaan. Anda punya dua menantu, kayak saya punya dua menantu, saya bisa banding-bandingin. Oh menantu, tapi dalam hati saya gak pernah begitu. Karena saya selalu melihat apa yang baik di dalam diri kedua menantu saya. Memang lebih dekat dengan Andy karena kita sama-sama pelayanan. Tapi saya bersyukur mantu saya yang paling besar sekarang punya posisi di Propam. Dan ketika dia cerita, dia harus sidang, menyidangkan polisi. Saya bilang, itu persis kayak kerja seorang konselor, nak. Itu konselor itu. Iya betul, mah. Apalagi kalau menghadapi kasus pernikahan, mah. Itu kamu bisa jadi berkat untuk menolong mereka bisa dipulihkan, saya bilang. Nah, saya bangga, betul gak? Masing-masing ada kelebihannya sendiri. Itu yang kita lihat. Jangan kekurangannya. Karena nobody perfect. Suami kita pun sehebat apapun dia bukan manusia sempurna. Menantu kita sehebat apapun dia bukan manusia sempurna. Tetapi setiap kita sedang berjuang, bertumbuh untuk menuju kedewasaan di dalam Kristus. Kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Yang kedua, yang saya perlu ingatkan. Jangan beri posisi kepada anak laki-laki Anda. Menggantikan posisi suami Anda. Sekali lagi. Jangan berikan tempat anak laki-lakimu menggantikan posisi suamimu. Mungkin suami kita sibuk. Nggak punya waktu dengan kita. Akhirnya kita punya, ya udahlah, aku ngedate sama anak lakiku aja. Ngedate sih boleh, tapi jangan gantikan posisi. Seolah-olah anak laki-laki kita berada di atas posisi suami kita. Kalau Anda sebagai seorang ibu menempatkan anak laki-lakinya di atas suaminya, maka ketika anak laki-laki kita menikah, maka menantu kita itu kita anggap saingan kita. Makanya sulit mengasihi menantu dan mertua, sulit saling mengasihi. Karena apa? Kesalahannya kita yang buat.
Kita meletakkan anak laki-laki kita, maaf, orang Chinese, orang Batak sama, Partiahart. Artinya anak laki-laki seolah-olah itu menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan. Betul? Jadi ketika punya anak laki-laki itu bisa menggantikan posisi suami kita. Di atas kita letakkan. Artinya anak laki kita bilang apa kita ikutin. Suami kita nggak ikutin. Lebih ikutin anak laki kita. Anak laki kita lebih dimanja. Anak laki kita lebih diprioritaskan. Anak laki kita lebih mendapat tempat istimewa. Ibu dengar, anak laki dan anak perempuan sama di hadapan Tuhan. Saya mau ingatkan, justru di dalam pelayanan pastoral saya melihat anak perempuan ketika menikah lebih care kepada orang tuanya. Kalau anak laki masih tanda tanya, tergantung. Nanti dia mau kunjungi Anda, mesti dapat surat perintah jalan dulu. Gue mau kunjungin emak gue, ngapain? Gak usah lah, mendingan kita jalan-jalan aja, gak jadi. Betul. Itu menurut pastoral justru anak perempuan itu lebih care. Kalau istilah orang Batak ya, ada orang Batak gak di sini? Nah, kalau anak perempuan itulah kehidupan kita. Kalau anak laki kematian kita. Betul, karena kalau orang Batak mati harus di tempat anak laki pestanya. Tapi waktu hidup di mana? Anak perempuan. Yang nemenin ke dokter siapa? Anak perempuan. Yang care dengan makanan emaknya, bapaknya siapa? Anak perempuan. Tapi intinya jangan bedakan anak laki sama anak perempuan. Semuanya sama-sama berkat dari Tuhan. Amin. Jangan kasih posisi anak perempuan lebih tinggi daripada suamimu. Maka ketika nanti dia mau menikah, dia pun susah. Betul? Dia susah. Gak ada tuh yang seperti mama. Akhirnya gak nikah-nikah. Kalaupun menikah, nanti menantunya menjadi saingan dengan dia. Yuk hari ini, kalau Anda ada seperti itu, hati Anda seperti itu, belajar bertobat. Tuhan, saya mau taruh posisi anak laki saya sama dengan anak perempuan, sama-sama di bawah suami. Dalam struktur pernikahan yang menjadi prioritas dalam hubungan, maka istri harus prioritasin suami. Katakan amin. Bukan anak. Karena anak suatu saat akan menikah. Bye-bye. Artinya ya dia bangun rumah tangga sendiri. Kita berdua. Dari berdua kembali. Makanya hubungan suami istri harus lebih dekat. Namanya teman sampai tua. Sampai orang Batak ada menulis lagunya, Dongan Matua. Betul, sampai tua. Saya ngalamin sekarang menikah 39 tahun. Ya puji Tuhan kami masih lengkap. Kalau pegel kaki, Pak pijitin dong, masih ada teman. Betul? Ya. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Ini yang Tuhan mau. Next, ya ada lagi kita lihat. Ya. Lanjut aja, berkat untuk orang yang menghormati orang tua, ada berkatnya. Kita langsung next. Kita baca, karena waktu saya udah mau habis ya. Tinggal berapa menit lagi panitia? Kalau saya nanti ngomong bisa 1 jam. Ya, berkat bagi mereka yang mengasihi dan menghormati orang tua. Nomor satu apa? Yes, diberikan umur panjang. Bahagialah. Siapa yang masih punya orang tua? Masih punya papa atau mama atau dua-duanya? Angkat tangan, saya mau lihat. Banyak gak? Oh masih punya, masih oke. Bu, sisa waktu yang ada, beri waktu buat mereka. Saya 3 tahun lalu mama saya sudah dipanggil Tuhan, umurnya 87 tahun. Tetapi di akhir hidupnya saya puas mendampingi ibu saya. Sampai akhir dia tutup mata meninggal di rumah saya dan suami saya yang menemani dia menghembuskan nafas terakhir. Sehingga saya puas melayani ibu saya. Dan setelah itu, setelah ibu saya meninggal, ternyata ibu saya mewariskan. Laki-laki dan perempuan semuanya dapat bagian harta yang sama. Bagian harta tetapi tidak sama. Perempuan lebih sedikit daripada yang laki-laki. Saya pun bersuka cita. Katakan amin. Kita beri dulu kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, diberi umur panjang, diberikan apa?
kebahagiaan. Diberikan apa? Keindahan. Mazmur 133. Sungguh alangkah baiknya, alangkah indahnya jika kita rukun bersama-sama. Halo? Saat-saat Imlek adalah saat yang paling baik untuk berkumpul keluarga. Walaupun mungkin yang namanya gesekan, itu pasti ada. Karena apa? Saya nggak akan kecewa dengan orang yang saya nggak kenal. Tapi saya akan kecewa, terluka dengan orang yang dekat dengan saya. Oh, saya diingetin Tuhan. Bukan cuma orang tua, tapi sibling. Saudara kandung. Masih punya saudara kandung? Siapa yang masih punya cici atau punya adik perempuan? Coba angkat tangan. Oke, punya adik perempuan. Pertanyaan saya, jawab dalam hati. Apakah hubunganmu dengan saudara perempuanmu baik? Puji Tuhan. Ya. Ya. Mm-mm. Mm-mm. Oke. Ya. Pertanyaannya Ibu apa? Pertanyaannya apa, Bu? Mm-mm. Mm-mm. Oke. Oke, saya mengerti. Udah ya, Bu. Pertanyaan Ibu ini cukup kompleks. Nggak bisa saya jawab di sini. Karena ini bersifat personal. Kalau pertanyaannya global, mungkin saya jawab. Karena ini kan udah kasus. Namanya kasus. Kalau kasus itu mungkin nanti Ibu bisa tanya dengan saya secara pribadi ya. Oke. Iya. Ya nanti Bu kita ngomongnya. Ya nanti kita ngomongnya karena saya harus selesaikan dulu ya. Nanti ngomong sama saya. Saya kasih waktu sama Ibu ya. Saya ngomong nanti. Oke. Nah kita selesaikan. Next. Ini yang saya mau sharing sama ibu-ibu semua terakhir. Apa tulisannya? Besan jadi itu paling indah. Banyak orang yang berbesan gak baikan. Cemburuan. Kenapa? Saya mau ingetin ibu-ibu, kalau kita sama besan kita akur, anak-anak kita juga akan bahagia. Tapi kalau dilihat papa mama mereka berdua konflik, besan itu konflik, mereka juga hatinya tidak tenang. Betul nggak? Jadi kalau ada pesan buat yang mau nikahin anak, udahlah nurut aja lah. Ci, kita bajunya ungu ya, padahal kita nggak suka ungu ya, udah nggak apa-apa deh. Udah ya, supaya dari sebelum menikah anak sampai nanti anak menikah kita tetap akur. Kalau sebelum kita menikahkan anak ada konflik itu seperti ada rapot merah, bener nggak? Buktikan bahwa kita milik Kristus. Bahwa di dalam hidup kita ada roh Tuhan. Dan roh Tuhan itulah yang mampu membuat kita bisa berdamai dengan siapapun. Roh Tuhan itulah yang mampu bagi kita untuk mengampuni siapapun. Roh Tuhan itu yang mampu dalam hidup kita untuk menerima siapapun. Katakan amin. Karena itu pesan terakhir saya. Periksa yuk hati kita yuk. Jangan ada kepahitan sama mertua. Jangan ada kepahitan sama orang tua. Oh ada loh yang kepahitan sama orang tua. Sampai orang tuanya meninggal aja dia gak mau datang. Udah meninggal aja gak mau datang. Itu kepahitan, benar gak? Ya, jadi jangan ada kepahitan. Jangan ada kepahitan sama saudara kandung. Kita dulu nih keluarga inti dulu. Kita harus baik, katakan amin. Baru kalau kita sendiri bisa membuat keluarga harmonis, ketika nanti menikah kita bisa berbaikan dengan keluarga besan kita.
Betul? Jadi mari, karena apa? Hubungan harmonis tidak terjadi dengan sendirinya. Tetapi hubungan harmonis harus dibangun di dalam hidup kita. Katakan amin. Yuk ngomong, besan harus jadi bestie. Amin. Yang tadi udah nikahin anaknya, yuk sohipan sama besan. Kita jalan-jalan yuk. Yuk kita ngopi-ngopi yuk. Kita shopping bareng yuk. Saya sama besan saya yang ini, sama yang satu di Australia kan. Ya besan saya yang satunya di Australia, kalau ini yang di Jakarta. Kebetulan suaminya baru meninggal. Waktu suaminya masih ada, kami pun selalu jalan bareng. Ya, pergi bareng bersama anak-anak, menantu bareng-bareng. Ya, nggak perlu diperlakukan sama. Saya kasih contoh. Ketika anak saya masih tugas di Medan dan orang tuanya datang, dan lebih dulu kami yang tinggal di kamar tamu dari rumahnya itu, dia bangun rumah ada satu untuk kamar tamu. Terus menantu saya bilang, "Mah, Dad, Mama sama Dedi kami taruh di hotel aja ya, karena besok Papa dan Mama saya datang, jadi mau tinggal di sini." Terus saya bilang, "Kenapa mesti di hotel? Kan kamu ada ruang kerja di atas sana. Kita di situ aja, taruh kasur aja." "Nggak enak lah Ma, masa Mama ditaruh di situ," katanya. "Nggak apa-apa, kami siap, kami taruh. Kami bahagia tinggal sama-sama besan dalam rumah anak kami." Ya, dan saya nggak merasa saya di nomor 2-kan. Karena saya tinggal di kasur, hanya di kasur di ruang kerjanya dia. Dibandingkan besan saya yang datang tinggal di kamar. Enggak, saya nggak merasa dibedakan. Karena apa rahasianya? Keberhargaan diri saya bukan di situ. Saya sudah punya keberhargaan diri yang benar. Keberhargaan diri saya karena saya adalah pribadi yang dikasihi Tuhan. Saya miliknya Tuhan. Saya sudah ditebus oleh Tuhan. Saya sudah diselamatkan Tuhan. Itu keberhargaan diri kita yang benar. Jadi ibu-ibu, keberhargaan diri kita bukan karena tas kita, bukan karena sepatu kita, bukan karena baju kita. Tapi keberhargaan diri kita karena kita satu pribadi yang sudah ditebus oleh Tuhan. Kalau Anda memiliki kepribadian yang benar di hadapan Tuhan, orang tidak menghargai Anda pun Anda tetap bisa menerima. Karena tiap orang punya kehidupan masing-masing. Amin. Terakhir, besan harus menjadi bestie. Terakhir, thank you and God bless you. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Yuk. Kita bangkit berdiri. Bisakah naikkan pujian ini? Ku tetap cinta. Pemain keyboardnya bisa? Ku tetap cinta. Bisa ya? Ada ininya? Mari semua dalam sikap doa. Bulan-bulan ini kita banyak berhubungan dengan keluarga besar kita. Kita banyak bertemu. Mungkin dalam pertemuan itu bisa terjadi konflik. Bisa terjadi perbedaan pendapat. Tetapi hari ini Tuhan mengingatkan kepada kita. Kasih Kristus mengalahkan semua konflik. Kasih Kristus mengalahkan semua sakit hati. Kasih Kristus mengalahkan semua kekecewaan dalam hidup ini. Karena itu kita mau katakan, Tuhan, aku tetap cinta. Ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Yes. Ini komitmen kami Tuhan. Walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Ku tetap setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Sekali lagi katakan, ku tetap cinta. Ku tetap cinta. Mari kita angkat tangan kita, tanda kita tetap mengasihi Tuhan. Ku tetap cinta.
kerinduan kami Tuhan. Ku tetap setia, walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri. Benar Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan Ya Tuhan. seluruh hidupku, Biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Yang Tuhan telah beri, terima kasih Tuhan. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Kami mau persembahkan hidup kami. persembahkan Yes Lord Jesus. Seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Sekali lagi kami mau mengasihi-Mu Tuhan. Terlalu banyak, yes Lord Jesus, yang Tuhan telah beri. Takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Mari persembahkan keluargamu. Ku persembahkan seluruh hidupku, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap cinta, biar ku tetap, sekali lagi, biar ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Harus sembah Dia, sembah Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Engkau baik, Engkau sangat baik bagi keluargaku Tuhan. Terima kasih buat orang tuaku. Terima kasih buat papa dan mamaku. Terima kasih buat pasangan hidupku. Terima kasih buat mertuaku. Terima kasih buat anak-anakku. Terima kasih buat menantuku. Terima kasih buat cucu-cucuku. Mari ucapan syukur. Katakan terima kasih. Apapun keberadaan mertuamu, bagaimanapun keadaan orang tuamu, yang Tuhan rindukan, Engkau mengasihi mereka. Engkau mengasihi mereka apa adanya, bukan karena ada apanya, tetapi kasihilah mereka karena mereka merindukan kasih anak-anak mereka. Ora basyara la batakara la bayar. Ora basyara la batakara la bayar la bayar. Ora basyara la batakara la bayar. Tuhan berpesan,
setiap menantumu itu adalah anakmu. Jangan pernah kau bedakan. Menantumu itu adalah anakmu. Sayangi dia seperti anakmu. Oh, kalau ada di antara saudara yang tidak mempunyai hubungan yang baik dengan mertua, yang tidak memiliki hubungan yang baik dengan orang tua, mungkin juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan menantu, inilah waktu yang tepat bagi setiap kita. Bukan menunggu mereka yang datang, tetapi kita yang mengulurkan tangan kita untuk berkata, aku rindu memiliki hubungan yang baik dengan Engkau. Yuk mari kita sama-sama. Mari kita sama-sama. Setiap perbedaan, setiap kesalahpahaman, setiap sakit hati yang terjadi di antara kita bersaudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup memulihkan. Oh rabasyarala bayarala bayarala bayarala. Oh rabatakarala. Pulihkan hubungan orang tua dan anak. Pulihkan hubungan mertua dengan menantu. Pulihkan hubungan persaudaraan, sehingga orang melihat Kristus yang hidup. Kristus yang hidup dalam keluarga kami. Oh rabasyarala batakarala baraba. Inilah kerinduan kami Tuhan. Karena Mazmur 133 berkata, sungguh alangkah baiknya dan sungguh alangkah indahnya jika kita bersaudara duduk rukun bersama-sama. Maka Tuhan katakan, kesanalah aku akan perintahkan berkat. Berkat, terima dengan iman, terima dengan iman. Ada berkat, ada jalan keluar, ada solusi di dalam kehidupan kita. Terima dengan iman. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang sudah diberkati sama-sama dengan saya katakan amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Silakan duduk.新年，满脸春风迎新年。今年一定比去年好，我们大家都有希望。来，我们过新年，恭喜新年都迎财神，今年大家都发大财，大家快乐地笑哈哈。大家握手鞠躬说一声恭喜恭喜，红包利是送过来。大家举杯饮酒喊一声阳岁阳岁。来，我们贺新年，家家户户烧鞭炮，马路散满了像黄金。大家过一个快乐年。来，我们过新年，满脸春风迎新年。今年一定比去年好，我们大家都有希望。来，我们过新年，恭喜新年都迎财神，今年大家都发大财，大家快乐地笑哈哈。大家握手鞠躬说一声恭喜恭喜，红包利是送过
举杯饮酒干一声阳 say 阳 say， 来来来，我们贺新年，家家户户烧鞭炮，马路三满亮像黄金，大家过一个快乐年。大家握手鞠躬，说一声恭喜恭喜，红包利是送过来。大家举杯饮酒，喊一声阳 say 阳 say， 来来来，我们贺新年，家家户户烧鞭炮，马路三满亮像黄金，大家过一个快乐年。Random game start. 아파트 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 kissy face sent to your phone, but I'm trying to kiss your lips for real. Red hearts, that's what I'm on, yeah. Come give me something I can feel. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 It's whatever, it's whatever you like. Turn this opposite into a club. I'm talking drink this, smoke free, party all night. Come on, gumbe, go, what's up? Oh, oh, oh. Don't you want me like I want you, baby? Don't you need me like I need you now? Sleep tomorrow, but tonight go crazy. All you gotta do is just meet me at the 아파트 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 Hey, so now you know the game. Are you ready? 'Cause I'm coming to get you, get you, get you.